upaya mendorong terwujudnya rasa keadilan dalam penyelesaian kasus yang terjadi di tengah masyarakat di Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara mendorong penerapan restoratif justice. Upaya ini dilakukan melalui proses mediasi yang detail dalam menggali akar permasalahan untuk menciptakan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, sesuai instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, bahwa penyelesaian masalah hukum harus benar-benar tepat sasaran. Selain itu, restoratif justice tidak diberlakukan pada semua permasalahan, melainkan untuk suatu kasus yang memenuhi syarat. Untuk memastikan penanganan restoratif justice tepat sasaran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi memerintahkan Kapolres dan Kapolsek yang menangani langsung proses restoratif justice. Sebab pada jajaran tersebut, persoalan lebih diketahui secara lengkap karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sejatinya kita ingin menghadirkan tadi rasa keadilan yang bisa dirasakan. Di keadilan yang bisa dirasakan, ini yang kita dorong agar melalui restorasi justice bisa terwujud. Sehingga kita harapkan masyarakat memahami bahwa yang pertama bahwa restorasi justice itu tidak untuk semua masalah, tidak untuk semua perkara, tapi pada perkara-perkara tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan Kapolri juga mengatur itu, sehingga kemudian kita jalankan bagaimana persyaratan itu bisa dipenuhi, kemudian pelaksanaan restorasi justice juga bisa terlaksana. Untuk di Polda Sumatera Utara kami coba mengengineering ya untuk bagaimana supaya restorasi justice yang dijalankan ini benar-benar bisa dan mampu mewujudkan rasa keadilan itu. Sehingga tidak hanya dalam konteks masyarakatnya yang siap, tapi juga petugasnya yang siap. Nah, petugas yang siap seperti apa yang kita bangun di sini adalah restorasi justice ini kan terkait dengan perkara. Biasanya perkara itu numpuk ditangani oleh bagian reserse. Sehingga kami melihat bahwa apabila di dalam perkembangan dalam penanganan ini akan dilakukan satu proses restorasi justice, maka kemudian peran Kapolsek atau Kapolres di tingkat Polres itu yang harus menghandle. Kemudian kita harapkan melalui peran Kapolsek dan Kapolres yang menghandle restorasi justice ini, kemudian akan yang pertama bisa mengontrol agar kemudian pelaksanaan restorasi justice sesuai dengan tujuannya. Kapolda Sumatera Utara mengatakan, terkait penyelesaian kasus yang menggunakan metode restoratif justice, pihaknya ingin memastikan penyelesaian kasus lewat mediasi yang turut melibatkan tokoh masyarakat dan juga tokoh adat, unsur keadilan tidak hanya ditegakkan, tapi juga yang terpenting dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung, penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit ini diselesaikan melalui mediasi damai dalam proses restoratif justice tanpa harus melalui pengadilan. Sementara itu, Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Manson Nainggolan mengatakan penyelesaian restoratif justice oleh Polsek Tanah Jawa menjadi percontohan bagi Polsek dan Polres di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Ini akan menggagasi kami ke direksi. Dalam 4 bulan ini kami selesaikan hubungan komunikasi baik dengan masyarakat. Dan yang paling utama penekanannya, kita sangat prihatin melihat masyarakat yang melakukan pencurian dengan keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Itu paling utama. Jadi kita ini menolong masyarakat semuanya yang tidak mampu. Dia tinggal di sekitar kebun, tetapi dia tidak bisa menikmati hasil perkebunan itu sendiri. Upaya restoratif justice menjadi pintu baru bagi masyarakat untuk merasakan keadilan dengan mengedepankan hukum yang adil dan seimbang baik bagi korban maupun pelaku. Dari Medan dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Lydia Rotinsulu, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Ya, seperti apa latar belakang dari Polsek Tanah Jawa sehingga menerapkan restoratif justice dalam serangkaian kasus pencurian kelapa sawit di daerah Simalungun, dan seperti apa hubungan antara pihak perkebunan dan juga para penduduk saat ini? Kita akan segera berbincang dengan Kompol Manson Nainggolan, Kapolsek Tanah Jawa, Polres Simalungun, Sumatera Utara. Selamat sore, Pak Manson. Selamat sore, Bu.
Ya, terkait dengan penerapan restoratif justice yang menurut informasi Polsek Tanah Jawa juga menjadi percontohan untuk Polsek dan Polres lainnya yang ada di Sumatera Utara. Seperti apa latar belakang sehingga penerapan restoratif justice ini dilakukan untuk kasus pencurian kelapa sawit? Tolong Bu diulangi pertanyaannya Bu. Ya, Pak Manson, apa latar belakang Polsek Tanah Jawa menerapkan restoratif justice dalam kasus pencurian kelapa sawit di Simalungun? Makasih Bu, selamat sore. Jadi adapun latar belakang kita melaksanakan restorasi justice di Polsek Tanah Jawa adalah dengan adanya peraturan Polri, Kepolisian Negara Indonesia itu Perpol nomor 6. Itu lagi Perpol nomor 8 tahun 2021. Itu adalah program Kapolri untuk kita sebagai latar belakang untuk melaksanakan penyelesaian perkara itu, terutama tindak pidana ringan untuk diselesaikan secara berkeadilan restoratif. Nah, berarti apakah selama ini pihak perkebunan selalu membawa kasus pencurian kelapa sawit ini ke proses hukum di pengadilan, Pak Manson? Benar Ibu. Jadi selama ini semenjak Polsek ini berdiri di Tanah Jawa, seluruh pencurian tipiring yang kerugian 2.500.000 ke bawah itu selalu dibawa ke pengadilan. Dan setelah kita teliti dengan secara seksama, perkara itu efek jerahnya terhadap tersangka tidak ada. Karena setelah dibawa ke pengadilan, nantinya akan divonis dengan hukuman ancaman 6 bulan maksimal dan minimal 3 bulan. Namun dia langsung kembali kepada keluarganya. Jadi di sana tidak ada efek dan manfaatnya. Ya, Pak Manson, masyarakat yang tinggal di sekitar lahan perkebunan sawit milik PT PN yang mencuri kelapa sawit ini biasanya digunakan untuk apa? Apakah dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau ada hal yang sangat krusial sehingga mereka mencuri kelapa sawit ini? Perlu kami jelaskan Ibu, jadi mereka melakukan pencurian ini hanya untuk menafkahi kehidupannya. Contohnya untuk membeli beras, untuk makan sehari-hari. Jadi tidak ada implikasi yang lain kecuali kebutuhan sehari-hari. Di mana seluruh pencuri yang melakukan pencurian di PT Kebun Ampat itu adalah tingkat perekonomiannya, pendapatan hasilnya per bulan itu paling tinggi 1.750.000. Dan masyarakat yang melakukan pencurian itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Dia mocok-mocok pekerjaannya dan pendidikannya juga sangat rendah. Baik. Nah, latar belakang atau apa saja syarat dari penerapan proses restoratif justice terhadap tersangka dalam hal ini para pencuri kelapa sawit? Ada 2 syarat material dan syarat formal. Jadi material ini adalah sesuai dengan Perpol nomor 8 tahun 2001. Yang pertama di pasal 5. Dikatakannya apabila bahwa perkara itu atau tindak pidana itu tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Yang ketiga, tidak bersifat radikalisme. Yang keempat, tidak termasuk dalam merusak bangsa. Yang kelima adalah tidak kejadian berulang. Baik. Itu dia, itu syarat materialnya. Sementara syarat formalnya adalah yang pertama kita akan melakukan mediasi antara korban dengan tersangka. Selanjutnya setelah mediasi terjadi kesepakatan mediasi, maka tersangka akan membuat pernyataan untuk melaksanakan sanksi sosial. Dia sanggup melaksanakan sosialnya. Setelah itu, maka korban akan membuat permohonan kepada pihak kepolisian untuk perkara itu bisa dihentikan. Dan setelah itu dilaksanakanlah perdamaian. Itu syaratnya material dan syarat formalnya, Bu. Ya, Pak Manson, upaya atau penerapan restoratif justice ini kan merupakan penyelesaian perkara atau kasus melalui proses mediasi tanpa proses pengadilan. Lalu apakah tersangka tetap diberi sanksi? Seperti apa sanksinya? Benar, Bu. Jadi sesuai dengan kesepakatan mediasi tadi itu syarat dari formalnya,
Sanksinya adalah mereka akan melaksanakan pembersihan rumah ibadah. Contohnya masjid, atau kalau dia muslim masjid, kalau dia Nasrani adalah gereja, dan kantor kepala desa, serta kantor perkebunan. Dan itu dipakaikan rompi orange supaya kelihatan bahwa dia adalah pelaku tindak pidana ringan yang sedang melaksanakan hukuman sanksi sosial. Jadi para tersangka dikenakan rompi sebagai penanda seperti itu ya Pak ya, agar ada efek malu dan efek jerah di sekitar masyarakat. Nah, Pak Manson, katanya pihak korban atau pihak PTP 4 mau memberikan kesempatan kepada tersangka atau warga lainnya agar bisa bekerja di perkebunan. Seperti apa mekanismenya? Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Direksi PTP 4, mereka akan menerima seluruh tersangka apabila mereka melakukan permohonan untuk bekerja dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak perkebunan dan batas umur yang telah ditentukan. Ya, dari penyelesaian restoratif justice ini, Polsek Tanah Jawa menjadi percontohan untuk polsek lainnya di wilayah Polda Sumatera Utara. Apa harapan dari penanganan kasus pencurian sawit melalui proses RJ atau restoratif justice ini ke depannya, Pak? Harapan kami adalah kiranya Polsek jajaran Polda Sumut, Polres, bisa mengikuti program ini sesuai dengan Perpol nomor 8 tahun 2001, di mana penyelesaian perkara dengan secara restoratif justice ini akan membantu pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara tunggakan yang ada di kepolisian. Dan juga kita bisa membantu masyarakat yang punya SDM yang sangat rendah dan bisa membantu masyarakat yang kehidupannya lemah untuk bisa bekerja dengan baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya, tentunya sehingga akan tercipta kondisi atau suasana yang harmonis antara pihak perkebunan dan juga masyarakat di sekitar lahan perkebunan. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Baik. Terima kasih Kompol Manson Nainggolan, Kapolsek Tanah Jawa, Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Terima kasih, selamat sore, salam presisi. Salam presisi Bu. Baik pemirsa, Polres Sukabumi berhasil mengungkap praktik penggelapan senyawa kimia sebanyak 10.000 kg di sebuah pabrik minuman yang dilakukan oleh 2 orang karyawannya. Unit Reskrim Polsek Cicurug, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus tindak pidana penggelapan bahan senyawa kimia di perusahaan minuman terkenal di Sukabumi yang beralamat di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, melalui Kapolsek Cicurug, Kompol Mangapul Simangunsong mengatakan, dalam kasus penggelapan bahan senyawa kimia tersebut, pihaknya telah mengamankan 2 terduga pelaku yang merupakan buruh pada perusahaan berinisial D dan Y. Kasus ini bermula dari laporan petugas Departemen Produksi tentang penggunaan senyawa kimia yang tidak sesuai dengan data pada bagian akunting. Atas laporan dari perusahaan tersebut, polisi dibantu tim internal perusahaan melakukan penyelidikan dan menemukan bukti pengeluaran barang secara berulang dalam kurun waktu bulan Agustus 2023 sebanyak 10.000 kg atau 10 ton barang senyawa kimia. Dalam kasus ini, polisi telah menyita beberapa barang bukti, di antaranya dokumen laporan, laporan dari bagian akunting, rekaman CCTV, rekening koran bank atas nama salah satu pelaku, dan 1 unit kendaraan truk diesel serta laptop. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.